Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Sela Rizky Amelia selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Laura Angel Stevia, perwakilan dari kelompok saya yang akan mengawali presentasi hasil kerja kelompok kami tentang dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke materi presentasi. Apa itu pengangguran? Definisi pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang berada dalam usia kerja dan aktif mencari pekerjaan, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional. Penyebab terjadi ketika seseorang sementara waktu tidak bekerja karena sedang berpindah pekerjaan atau baru saja memasuki pasar kerja. Kemudian pengangguran konjungtural. Akibat fluktuasi ekonomi atau kritis yang mengurangi lapangan pekerjaan. Ketiga, pengangguran struktural akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar atau perubahan seperti perkembangan teknologi atau pergeseran industri. Kemudian, pengangguran siklikal akibat siklus ekonomi biasanya pada saat resesi. Selanjutnya yaitu apa saja dampak dan pengaruh kebijakan moneter. Jadi, dampak kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kontrol terhadap inflasi oleh Bank Indonesia atau BI. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran melalui beberapa saluran. Pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Kebijakan moneter berperan signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, terutama melalui pengaruhnya terhadap suku bunga, inflasi, dan aktivitas ekonomi secara umum. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia seperti penurunan atau kenaikan suku bunga bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Suku bunga yang rendah cenderung mendorong investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan untuk mengendalikan inflasi yang tinggi, hal ini dapat mengurangi permintaan agregat yang menyebabkan penurunan. Pengaruh positif kebijakan fiskal ekspansif. Peningkatan pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program bantuan sosial. Proyek-proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja langsung dalam konstruksi dan industri terkait. Program-program sosial seperti kartu prakerja atau bantuan langsung tunai (BLT) dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja tidak langsung di sektor swasta. Pemotongan pajak, yaitu pemotongan pajak terutama pajak penghasilan bagi perusahaan dan individu, dapat meningkatkan daya beli dan investasi. Perusahaan yang lebih banyak uang akan cenderung merekrut lebih banyak pekerja, sementara individu dengan gaya lebih tinggi akan meningkatkan konsumsi yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Pengaruh negatif kebijakan fiskal kontraktif, misalnya karena upaya untuk mengurangi defisit anggaran, dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor publik dan sektor swasta yang bergantung pada proyek pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Kenaikan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat dan investasi sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa. Akibatnya perusahaan mungkin mengurangi produksi dan PHK yang meningkatkan pengangguran, dan pengurangan subsidi dapat meningkatkan harga barang dan jasa, mengurangi daya beli masyarakat, dan berdampak negatif pada lapangan kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ialah kualitas pengeluaran pemerintah yang efektif dan efisien akan lebih berhasil dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Lalu, bagaimana hubungan kebijakan moneter dan fiskal terhadap pengangguran di Indonesia? Hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal dalam mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, yakni
kebijakan moneter dan fiskal saling melengkapi dalam mempengaruhi tingkat pengangguran yang diantaranya ada koordinasi kebijakan kombinasi stimulus fiskal seperti belanja negara dan moneter penurunan suku bunga dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Konflik kebijakan yakni jika kebijakan moneter ketat atau menaiknya suku bunga bertolak belakang dengan kebijakan fiskal ekspansif, maka dampaknya terhadap pengangguran bisa saling menetralkan. Dan efisiensi kebijakan berupa sinergi antara keduanya sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang, sekaligus menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Pendekatan yang seimbang antara kebijakan moneter dan fiskal dapat membantu Indonesia mengurangi tingkat pengangguran. Demikian, kami berharap presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang telah kami bahas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.